syukur Ustaz. Langsung pertanyaan nih Ustaz. Yang pertama ini dulu Ustaz, tata cara sujudnya. Kalau kemarin kan kita sujud eh, lupa udah tuh, sujud sahwi ya Ustaz ya. Sujud sahwi udah. Nah sekarang tata cara sujud syukur sama sujud sajadah, baca ayat sajadah itu gimana tuh Ya, sujud tilawah? Ini di luar sholat nih Ustaz. dua sholat. Ini kan Iya. syukur kan? Dua sholat Sujud kan? syukur ya, sujud syukur. Ya kan, Ya, dua sholat. ya Allah nih sujud misalnya saya nih, tiba-tiba saya sujud aja. Ya, Ya Allah terima kasih telah dikasih anugerah, telah diberi kesehatan, dikasih ya, istri yang soleha, dikasih anak-anak yang berwalidain. Begitu kan bacaan bahasa Indonesia semua tuh Ustaz. Itu boleh kayak begitu. ya, ya. Karena saya pernah baca bahwa manusia itu kurang bersyukur gitu. Nah, Sebagian besar, Pak. ya saya sih ke diri saya sendiri ya. Oh, berarti saya juga termasuk kali ini. Berarti kalau begitu saya harus zikir, juga harus banyak. Salah satunya sujud syukur gitu. Apapun yang saya dapat itu saya ajarin juga ke anak istri saya. Apapun kamu misalnya dapat sesuatu itu, misalnya nih, anak kok dari tadi nggak pulang-pulang, wah, resah gitu ya kan. Anak pulang, syukur. Boleh nggak tuh kayak begitu Ustaz tuh? Apapun begitu ya. Boleh. Karena begini Ustaz, salah satu yang kalau nggak salah ya, salah satu penghuni sorga itu kepingin lagi balik ke dunia, salah satunya kan sujud Ustaz, gitu Iya, kan. ini Nah, ibadah. Betul. betul kan. Nah sujudnya itu ini masih pola pikir saya. Kalau begitu, kalau setiap kita punya, awalnya ke saya dulu, setiap saya punya sesuatu ya kabar baik, saya bersyukur apapun lah itu misalnya gitu ya. Nah itu saya terapin ke anak-anak saya supaya terbiasa sujud syukur gitu Ustaz. Jangan sujud syukur pas Ya, lagi momen sesuatu aja gitu ya kan. Kalau bisa setiap hari kita sujud syukur gitu ya. Pernah saya tanya Ustaz, itu ya, benar gitu Ustaz ya, apapun gitu ya. boleh. Karena kemarin saya bilang, ini kamu uang kembali nih, jadi dia beli sesuatu, biasa di Hah? apa sih, sosial media kan beli sesuatu ternyata ada masalah, uangnya dikembalinya lama, pas datang wah dapat nih Bi uang kembali, sujud syukur saya bilang, belum pakai kerudung, Hmm. dia bilang gitu kan. Wah saya nanya dulu deh Ustaz, Ya, perlu nggak seperti itu ya, Ustaz. Ya, di dalam koda itu ada takdir, ada takdir yang terbagi dua kalau yang saya pelajari gitu. Ada takdir mubram sama takdir mualak gitu Ustaz. Nah singkat cerita, kalau dari takdir mubram dalilnya pakai surat An-Nisa ayat 78. Kalau takdir mualak dalilnya pakai surat Ar-Ra'd ayat 11. Intinya kalau contoh takdir mubram itu sesuatu yang kita nggak bisa mau apa namanya, nggak bisa kita tolak, mau nggak mau kita harus terima, kayak ajal, kematian, kelahiran, jodoh, kiamat, rezeki. Nah, kita nggak bisa tolak tuh. Tapi menurut si penulis juga ada juga takdir mualak, takdir yang kita bisa ikhtiar gitu Ustaz. Contoh misalnya kesehatan, kepandaian, kekayaan, rezeki. Nah, rezeki ini ada di dua nih berarti Ustaz nih. Ada di takdir mubramnya, ada di takdir mualaknya. Jadi rezeki udah ada yang dipatok sama Allah, tapi ada juga rezeki yang kita ikhtiar. Nah, ini untuk memahaminya gimana Ustaz? لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa man wala ila yaumil qiyamah. Wala haula quwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusilakum amalakum fayaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahi wa rasuluh
faqad faza fawzan 'azima. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbis samawati wal ardh. Tuhan kita yakni Allah Subhanahu wa taala, penguasa langit dan bumi, yang senantiasa memberikan nikmat iman wa Islam, panjang umur, sehat walafiat, nikmat beribadah, nikmat talibul ilmi, nikmat memiliki saudara seiman, nikmat mendapatkan waktu yang potensial. Salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk kajian kita kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabiina wa Rasulina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya akhwanul fillah, ajakumullah wa iyakum. Masih di channel Melini Mengaji, bekerja sama dengan kajian hadis online atau KH official. Masih membahas kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Masih masuk ke dalam pembahasan sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah di hadis nomor 372 insyaallah. Tamam, kajian kami masih dipandu oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Ali Hafizullah. Alhamdulillah beliau telah hadir di antara kita. Semoga beliau diberikan kesehatan, diberi kekuatan, umur rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Dengan bila ada pertanyaan seperti biasa ditanyakan di kolom komentar, dan insya Allah akan ditanyakan pada kesempatan dan waktu yang tepat. Wakhirul, semoga berguna bagi ikhwanul fillah selaku penuntut ilmu, talibul ilmi, khususon anak al-fakir, dan tanpa berpanjang kata untuk waktu dan tempat pada gurunda. Tafadhol mazkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kana saqal hadis kitabullah wa ila hadis Muhammad sallallahu alaihi wasallam besar umur wa kullu dolalah wa kullu dolal. Silakan dibuka Ibu Fillah. Kitab Bulughul Maramnya sudah sampai masih berketahui ya. Sekarang diketahui sujud tilawah dan syukur ya. Sekarang syukur terakhir ya. Hadis 371 di kitab saya, di antum 32 ya. Nah, sah. Silakan yang punya kitabnya boleh disimak ya. Yang belum paham boleh ditanyakan. Insyaallah kami jawab kalau ada kesempatan. Wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi dirinya, anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ja'ahu, adalah dia Rasul apabila telah datang ya, mendatanginya atau dapat dia mendapatkan khairun apa kabar ya, Hibri. kabarun yasuru, kabar ya, kabar ya, kabar yang mudah, kabar yang gembira, kabar yang gembira yang menyenangkan.
Qorro itu turun apa tertungkur ya, Oh, jatuh jatuh tanpa tersungkur. penahan itu qorro. Ini seperti orang jatuh tungkur yang menjatuhkan diri maksudnya. Ya, maksudnya itu apa? Sajadah lillah, untuk sujud ya lillah, ya sujud untuk Allah. Ya, hadis ini sahih ya, dikeluarkan oleh imam yang 5, Sahih Nasai berarti 4. Hmm. Ya, jadi kalau 5 itu Ahmad ya, Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Nasai nggak ikut berarti 4. Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Di Abu Daud saya ketemu di halaman 644. Hadisnya 2774. Di Tirmidzi 1578 nomor hadisnya. Baik, yang pertama pelajaran yang bisa kita ambil adalah Nabi bersujud apabila mendapatkan kabar Gembira. menyenangkan, kabar gembira. Pertanyaannya, kabar gembira itu kabar gembira bagi setiap orang beda-beda ya. Iya. Ya, antum gembira bila apa, saya bergembira bila apa, gitu kan? Rasul bergembira bila apa? Ya, di sini ada keterangan, di kitabnya ada keterangan. Nabi dapat kabar gembira bahwa Allah berfirman, dapat wahyu. Cuman ini nggak ada di Quran. Oh. Ya, firman ini nggak ada di Quran. Hmm. Jadi kalau firman Allah yang tidak ada di Quran namanya hadis qudsi. Ya. Nah, hadis qudsi juga bisa dicek riwayatnya ya, tawinya, sanadnya. Nah, apa isinya? Nah, yang artinya saja ya, Allah akan memberi rahmat. Allah akan memberi rahmat ya kepada siapa saja yang telah merahmati orang lain. Jadi dia barang siapa yang memohonkan rahmat untuknya, ya, untuk dia atau orang lain, maka Allah akan memberikan rahmat untuk dia. Si A memohonkan rahmat untuk si B, maka Allah akan memberikan rahmat buat si A juga. Ya. Ya. Lalu pada siapa saja yang memohonkan ampun untuknya, untuk orang lainnya, kesejahteraan, maka Allah akan memberikan kesejahteraan untuknya, memohonkan ampun untuknya. Nah, malaikat gitu kan, apabila seorang mendoakan saudaranya, maka apa kata malaikat? Ya Allah, untuk dia juga. Malaikat mengamin juga. Nah, ini yang saya sering bilang ke jamaah, mau nggak kedua antum dikabul? Mau nggak? Saya bilang ke jamaah, Ya. siapa yang mau yang doain dikabul? Ya pakai trik. Kalau kita yang berdoa sama malaikat yang berdoa, kira-kira mana yang lebih dikabul? Malaikat. Nah, maka Fix saya malaikat. pengen sehat nih. Saya pengen sehat nih. Orang sehat, yang sehat. Saya doain antum aja. Ya Allah, berikan Paromi kesehatan, paripurna. Iya. Maka saya didoakan oleh malaikat dengan doa yang sama. Bedanya antum doa dari saya doakan oleh malaikat. Paham nggak? Iya, iya, iya. Cuma kebanyakan orang doanya dipakai buat Diri sendiri. dengan dunia, Iya. Oh, Dunia, penting Pak. dunia. Oh, untuk harta, duit, money, gitu kan, uang, gitu kan. Jarang sekali mintanya apa? Ketenangan hati, ya, iman, kokohan iman. Gitu. Jarang minta yang ke arah akhirat itu jarang sekali. Kebanyakan arah dunia. Orang lebih cemas kehilangan dunianya daripada cemas kehilangan akhirat. Karena bagi sebagian orang akhirat kan masih miskin.
Kan gitu kan. Nah satu pelajaran yang saya ambil adalah Nabi sujud syukur apabila mendapatkan kabar Gembira. gembira. Kabar gembira Nabi itu apa? Tapi itu hadis itu dapat. Maka Nabi sering minta ampun buat yang lain, jadi ampun juga. Kan gitu kan. Nah kita apa nih? Kita yang buat kita syukur itu apa? Kabar gembira mirip-mirip model bagaimana? Seperti apa? Orang lulus dapat tiket golden, ya tiket golden, iris syukur. Iya, iya. Ini syukur buat pada tempatnya, untuk kemaksiatan. Iya kan? Jebol gawang, main bola, tuh syukur. Apa faedahnya? Menang juara, katakan juara dunia Indonesia, apa faedahnya? Manfaatnya apa? Iya kan? Syukur apalagi nih? Kira-kira gimana nih? Mau jadi bajakan? Naik gaji, naik Kerjaan, naik iya. gaji, bonusnya keluar, Jadi kepilih. proyeknya tembus, tendernya menang. Itu tuh. Iya kan? Iya. Sangat beda, sangat kontras. Katanya Nabi jadi idola gitu. Contoh. Jelas ya? Yang pertama pelajaran yang kita ambil adalah syukur karena dapat kabar gembira, sujud. Cuman syukur kita dengan Nabi itu beda. Nabi kalau bersyukur ngapain? Sholat malam bekak-bekak. Iya. Iya, iya. Ya. Lalu pelajaran kedua yang mesti kita ambil adalah sujudnya untuk Allah, Pak. Sajadalillah. Lamnya lam kepemilikan, lam tamlik. Sujudnya untuk Allah, bukan lain. Iya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya apa? In a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Min wa nafsi. Inna a'tainaka al-kautsar. Fasholli li rabbika. Salatlah untuk Rabbmu, penciptamu. Wanhar, dan berkurbanlah untuk Tuhan, untuk Allah, bukan yang lain. Sholat kita untuk Allah, sholat kita untuk Allah, semua untuk Allah. Kita sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Sesungguhnya inna sholati sholatku wa nusuki ibadahku wa yahyaya hidupku wa mamati dan matiku hanya untuk lillah rabbil alamin. Ini mau sholat karena biar utang-utang lunas. Mau lunas utangnya, kerjanya sholat itu sekian hari. Pikir lunas utang, pikir lunas utang, iya kan, masya Allah. Jadi Niatnya beda. apa? Miris ya, yang dengerin saya miris. Bikin, Nabi bikin, bulan itu buat keduniaan. Ya, itu ada pertama. Berikutnya, Wan Abdurrahman bin Auf, sekarang sahabat Nabi. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu qala, dia berkata, sajada Nabi telah sujud. Ya, fa'atola sujud. Jangan sujud yang panjang, Pak. Sujud yang panjang, summa rafa ra'sahu, lalu mengangkat kepalanya. Faqala, lalu berkata, Inna apa inna itu? Inna, sungguhnya. Ya Jibril, malaikat Jibril, atani, telah mendatangiku. Ya fabas saron, memberi kabar gembira. Ya, basiran wa nadira kan, basira kabar gembira, nadira peringatan. Memberi kabar menggembirakan, memberi kabar gembira untukku. Fasajadat, lalu sajad sujud, yang kedua sujud bila untuk Allah syukran, sebagai rasa syukur. Ya, makanya ada orang, Pak, habis sholat 5 waktu, ada nggak ada ya sujud? Iya, ada. Jadi saya ngerasa gitu.
Dia bersyukur, kenapa? Banyak nuratannya nggak bisa sujud, Pak. Iya, dia alhamdulillah dia bisa selesai di sholat 5 waktu ini. Dia sujud syukur, kenapa? Bisa ibadah. Banyak orang-orang yang beda, orang-orang syukurnya karena apa? Tadi yang disebut tadi keduniaan. Dia syukur kenapa? Karena bisa ibadah. Selesai sholat. Alhamdulillah. Ya, sujud. Sebagai rasa syukur mendapat kabar gembira, lagi kabar gembira Nabi beda dengan kabar gembira kita. Ya. Hadis dikeluarkan oleh Ahmad Wassohahul Hakim. Ahmad di jilid 1 nomornya 191, Hakim jilid 1 halaman nomornya 735. Terakhir ya, sebelum kita diskusi, ada pertanyaan kali ya. Banyak, Ustaz. Amil Barok bin Azib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha Ali, telah mengutus Ali ilal Yaman, ke negeri Yaman. Pada kalau hadis selalu menyebut hadis yang sangat panjang. Ya kalau ada kata-kata pada hadis itu panjang, Pak. Cuma yang diambil Intinya. dipotong ya, bagian inti bagian. Qala, dia berkata, Fakataba Ali Islamihim. Nah, Ali telah menulis ya atas Islamim, masuk Islamnya mereka. Artinya banyak orang-orang Yaman yang masuk Islam. Ya, masuk Islam. Falama faro'a Rasulullah. Lalu dikabarilah, Nabi mengetahui kan? Ya, Alkitabah ya Alkitabah, surat tersebut sampai ke depan Nabi, juga Nabi tentang keislamannya orang-orang yang Yaman. Apa? Allah langsung harro itu tersungkur kan? Turun sudah turun sajidan syukran lillah ta'ala zalika. Nabi sujud syukur ya, sujud syukur sebagai sujud sajidan, Nabi sujud sebagai syukur kepada Allah yang Maha Tinggi. Zalika, atas kejadian itu, atas masuk Islamnya orang-orang Yaman. Ya, syukur kenapa? Ngedengar orang masuk Islam, Nabi senang. Bahkan sebelum mati kan apa yang bilang? Umati. Dia nggak mau ada umatnya masuk neraka, nggak mau. Karena Nabi semua umat itu masuk surga kecuali man abah. Man abah, kecuali siapa yang menolak. Siapa yang menolak? Kita yang nggak mau ikutin Quran, yang nggak ikutin sunnahnya Nabi SAW. Ya, mudah-mudahan ya, itu kan nggak banyak ya, cuma 3 hadis ya. Yeah. Mudah-mudahan banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Jangan sampai kita syukurnya beda dengan syukur versinya Nabi, versi para sahabat. Ya, pada saat surat An-Nisa. An-Nisa atau Al-Baqarah ya, Al-Baqarah ayat berapa kemarin saya bahas itu? 93. Ya. Kita lihat dulu ya. Nah, dapat turun surat bahwa Allah bukan Al-Baqarah ya, ini kalau nggak salah gitu. Tentang apa, Ustaz? Mana coba? At-Taubah 111. At-Taubah ayat 111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum ya wa amwalahum. Sungguhnya Allah telah membeli membeli dari orang-orang yang beriman apa? Anfus, jiwa-jiwa mereka, anfus
anfusahum wa amwalahum, dan harta mereka. Ya bi anna lahum jannah, dengan surga. Senang nggak Pak dengan itu, Pak? Iya, iya. Bisa beli surga dengan harta Iya. jiwa. Sahabat-sahabat Nabi mendengar ayat ini atau bahasa 11, senangnya luar biasa, Pak. Abu Bakar Siddiq menangis. Itu menangis. Tapi heran, jangan saya heran. Para sahabat pun heran, kenapa kau menangis dari sahabat Abu Bakar Siddiq? Kalimat tadi kan, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman itu jiwa dan harta mereka untuk diganti dengan surga. Paham gak? Maksudnya kenapa kata Abu Bakar, kenapa Allah harus memilih? Kan ini diri kita milik Oh, dia Allah, Allah, iya. harta yang kita punya milik Allah. Ambil aja bisa kan? Iya. Ya, Allah kan beradab, punya sendiri kan, diambil bisa aja. Ya, diganti dengan yang lebih baik lagi, dengan surga. Iya. Ya, dibayar dengan surga. Ya, begini. Si A ya diberikan oleh si B rumah yang mewah, mobil yang mewah, ya, yang nyaman, diberikan oleh si B. Untuk si A cukup 3 lipat dengan fasilitas. Berarti semua yang dimiliki oleh si A dari si B kan, iya kan, punya si B. Ini A buat kamu. Tiba-tiba si B di lain hari ngomong sama si A, wahai A, aku beli ya semua yang pernah aku kasih. Aku ambil lagi. Ya, boleh ya? Terus dia kan? Iya. Kata si A, nggak bisa. Ini tipe pertama, Pak. Tapi udah dikasih, ini milik saya dong. Enak aja ngambil. Ini tipe pertama gitu, Pak. Kan kamu udah kasih saya, ini ada surat perpindahan hak. Ini udah milik saya, masa mengambil begitu saja? Kalau mau beli, ya udah dibeli dah. Kan gitu. Bagi si B, ya, di B tipe kedua enggak. Kenapa sih harus beli? Dia kan punya kamu juga. Udah saya kasih aja lah. Udah ambil aja semua orang yang punya kamu juga. Dia tahu diri, Pak. Karena tahu diri, diganti sama si B, aku beri yang lebih layak lagi, yang lebih luas lagi, lebih nyaman lagi, lebih lega lagi, lebih mewah lagi. Ada nggak orang begini, Pak? Susah. Orang tutupnya ada nggak? Susah. Ya, itulah Allah. Abu Bakar menangis, kenapa? Segitunya Allah gitu. Ya, jadi kembali ke topik kita, syukur, jangan sampai kita salah syukur, Pak. Iya. Oke? Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lagi mohon maaf. Silakan kalau mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Syukur Ustaz. Langsung pertanyaan nih Ustaz. Yang pertama ini dulu Ustaz, tata cara sujudnya. Kalau kemarin kan kita sujud lupa udah tuh, sujud sahwi ya Ustaz ya. Sujud sahwi udah. Nah sekarang tata cara sujud syukur sama sujud sajadah, baca ayat sajadah itu gimana tuh? Ya. Sujud tilawah. Sekali saja pasti cukup, Pak. Kenapa Ustaz? Sekali sujudnya cuma sekali saja. Oh, nggak pakai takbir Jadi dulu pada saat- langsung tersungkur. Takbir dia. Oh, Takbir. takbir. Nah, gitu. Pakai takbir. Allahu Akbar, sujud. Tangannya nggak perlu. Udah nggak baca. Nggak perlu. Nggak langsung. nggak baca. Boleh. Buat takbir boleh. Angkat tangan Allahu boleh. Akbar langsung. Nggak perlu. Nggak perlu baca bacaan. Oh, Karena nggak ada keterangan. iya, itu dia. Makanya dari tadi tuh nggak ada keterangan itu. Iya. Karena nggak ada Nabi langsung keterangan, tersungkur maka kan? ya Allahu Allahu Akbar Akbar. langsung sujud. Baik tilawah maupun dengan syukur. Syukur. Ya. Hmm. Bacanya sama seperti. Soalnya ya pada apa? Bacanya sama seperti Nggak ada, sujud di dalam sholat. nggak ada keterangan. Oh, nggak ada Nggak keterangan. ada juga. keterangan. Oke. Maka boleh baca seperti baca sholat, Mhm. boleh diam.
Boleh diam. Oke. boleh diam karena nggak ada keterangan. Begitu pun sujud sahwi kan karena nggak ada keterangan, maka pakai hati umuman kan, Ya, ya. boleh dibaca Subhan Rabbiyal A'la, boleh diam. Boleh diam. Sujud syukur sama sujud tilawah juga sama berarti. Sama Boleh pakai bacaan hadis umum atau diam. atau diam. Betul. Saya salah berarti. Kalau misalnya kan doa terbaik itu waktu sujud ya Ustadz ya. Ya, Ya kan? Kalau misalnya saya berdoa, saya sujud nih, tapi saya berdoa di dalam sujud boleh Ustadz? Ya Allah terima Boleh. kasih telah asal nggak boleh Quran, nggak Ya. boleh baca Quran, Ya, nggak boleh kalau apa namanya bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia tulisannya boleh. nggak boleh. Nggak boleh kecuali bahasa hadis Nabi, doa ada di hadis Nabi. Ya, ini ada ulama yang membolehkan baca. Baca ya dalam sujud ya. Ya. Tapi untuk sujud sholat dalam sholat, saya tidak anjurkan itu. Ini di luar sholat nih Ustadz. Di luar sholat. Ini kan Iya. sujud syukur kan, di luar sholat Sujud kan. syukur ya, sujud syukur. Ya kan? Ya, di luar sholat. Ya Allah nih sujud misalnya saya nih, tiba-tiba saya sujud aja. Ya. Ya Allah terima kasih telah dikasih anugerah, telah diberi kesehatan, dikasih Ya. istri yang soleha, dikasih anak-anak yang berwalidain. Begitu kan bacaan bahasa Indonesia semua tuh Ustadz. Itu boleh kayak begitu. Iya, iya. Boleh, Ah. boleh. Karena bukan nggak ada hubungan dengan sholat. Kenapa? Mm-mm. Kalau ada hubungan dengan sholat itu khawatir membatalkan sholat. Ya. Karena ada bacaan lain kan. Iya, iya. Oke. Terus yang kedua nih tadi tentang syukurnya sahabat dan syukurnya Rasul itu kan tentang agama. Karena saya pernah baca bahwa manusia itu kurang bersyukur, gitu. Nah, Sebagian besar, Pak. ya saya sih ke diri saya sendiri ya. Oh, berarti saya juga termasuk kali ini. Berarti kalau begitu saya harus zikir, juga harus banyak. Salah satunya sujud syukur. Gitu. Apapun yang saya dapat itu saya ajarin juga ke anak istri saya. Apapun kamu misalnya dapat sesuatu itu, misalnya nih, anak kok dari tadi nggak pulang-pulang, wah, resah gitu ya kan. Anak pulang, syukur. Boleh nggak tuh kayak begitu Ustaz tuh? Apapun begitu Boleh. ya. Boleh. Boleh. Selama itu kabar baik, boleh. Nah, cara bersyukur seseorang kan nggak sama ya, Pak ya. Iya. Ada orang bersyukur dengan apa? Nabi sholat. Nabi sholat. Dia kan bekak kan? Berarti Dan boleh. tanya Malaysia, kenapa kamu begitu sholatnya? Gak boleh kata dia orang hamba yang bersyukur. Iya kan? Boleh nggak ada seseorang yang bersyukur dengan puasa? Dia bersyukur Melakukan ya, kegiatan boleh nggak ibadah untuk dengan bersyukur. dengan sodako, Hmm. dengan memberi makan. Ya, cara syukur orang nggak sama loh. Minimal yang kurang-kurang ya yang pas-pasan gitu kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah zikir, iya. Gitu kan? Ya. Karena begini Ustaz, salah satu yang kalau nggak salah ya, salah satu penghuni surga itu kepingin lagi balik ke dunia, salah satunya kan sujud Ustaz, gitu Iya. kan? Ini ibadah. Betul kan? Nah, sujudnya itu ini masih pola pikir saya. Kalau begitu, kalau setiap kita punya, awalnya ke saya dulu, setiap saya punya sesuatu ya kabar baik, saya bersyukur apapun lah itu, misalnya gitu ya. Nah itu saya terapin ke anak-anak saya supaya terbiasa sujud syukur gitu Ustaz. Jangan sujud syukur pas Ya. lagi momen sesuatu aja gitu ya kan. Kalau bisa setiap hari kita sujud syukur gitu ya. Pernah saya tanya Ustaz, itu benar gitu Ustaz ya? Apapun gitu ya. Boleh, boleh. Tapi jangan menjadi hukum ya Pak. Ya, nggak jadi hukum, nggak. Suka dibiasain aja. Dan itu hanya untuk Buat kalangan diri saya sendiri. aja udah. Yang kedua Ya. Ustaz, apakah baik sujud syukur, baik sujud tilawah gitu, apa perlu wudu? Atau perlu menutup Enggak. aurat? Nggak perlu, Nggak perlu kan? bukan nggak perlu ya, maksudnya tidak harus. Iya. Karena supaya mendadak Tidak kan? harus berwudu. Iya. Syukur langsung. Tidak harus wudu. Artinya bersyukur. baca tilawah, wudu itu hanya untuk sholat. Anda baca. Karena kemarin saya bilang, nih kamu uang kembali nih, jadi dia beli sesuatu,
biasa di Hah? apa sih sosial media kan beli sesuatu ternyata ada masalah, uangnya dikembalinya lama, pas datang wah dapat nih Bi uangnya kembali, sujud syukur saya bilang, belum pakai kerudung dia bilang gitu kan. Wah saya nanya dulu deh Ustaz, Iya. perlu nggak seperti itu? Apakah perlu wudhu untuk sujud syukur maupun sujud? Enggak perlu. Wudu itu hanya untuk sholat, Pak. Nah wudhu itu hanya untuk sholat ya. Wudu itu hanya untuk sholat. Hmm. Mandi itu hanya untuk sholat, bukan untuk yang lain. Nah, jadi baca Al-Quran tidak perlu wudhu, tapi Kalimat kalau sebaliknya. tidak perlu itu salah. Nah, Tidak harus. tidak harus. Tidak harus. Hukumnya kan hukum sunnah, Pak. Iya, Bukan wajib. bener-bener. Karena kalau misalnya saya lagi Ya. nggak ada wudhu, saya lagi ngapalin bacaan kan, aduh, saya Hadisnya la yamasal Quran ila tahirun. hmm, La yamasal Quran ila tahirun. Janganlah menyentuh Quran kecuali suci. suci, ya betul. Hadis ini dhaif. Oh, iya ini sering dipakai. Iya, ada Muhammad bin apa namanya yang gak bilang Rasul itu mursal, kan mursal. Hmm. Orang tabiin menyadar kepada Nabi, Oh gitu. ya. Nah, dia nggak masuk. Kenapa? Terputus sanadnya, mursal. Hmm. Kan tabiin nggak bisa ketemu Nabi, Iya, iya, iya. jaraknya jauh. Hmm. Ya. Terus Al-Waqiah ayat 79 itu bukan tentang orang yang nggak baca, orang yang megang Quran nggak boleh wudhu, bukan. Ada di Quran surat Al-Waqiah ayat 79 boleh dibuka. Oke. Awal kita 79 ini hampir nabi Bismillahirrahmanirrahim. La yamashu ilal mutahharun. Wah, coba artinya apa? Tidak ada yang menyentuh selain hamba-hamba yang disucikan. Tidak boleh. Tidak ada yang Hubungannya menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Mintu apa, Pak? Al-Quran. Benar nggak? Mana keterangannya? Nah, di ayat berikutnya, di ayat sebelumnya. Nah, ayat sebelumnya, makanya Ya. tadi nggak bisa kita potong-potong ayat. Iya, iya. Maka harus tahu di Quran dari mana? Karena ayat sebelumnya 78. Mm-mm. Apa bacanya? Dari 77 mungkin Ustaz. Innahu laqur'anun Dari karim. itu. Nah, Fi kitabim itu untuk apa? Malaikatnya. Hmm. Saya baca gitu, Pak. Kalau saya nggak bahas gitu, kita buka. Buka Oh. 8-nya, buka 7-nya gitu. Jadi Iya. orang tahu urutannya Urutannya. gitu kan. Karena ini Saya udah ada lihat dulu. di video saya sama Pak Sofian dulu tuh direkam. Hmm. Jadi dia channel dia gitu kan. Iya, iya. Ini hadis wudu untuk sholat saja. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Nasai dalam kitabnya jilid 1 hadis nomor 85. Ya. Akbarona Ziyad ya bin Ayyub telah mengabarkan kami Ziyad bin Ayyub. Qala telah berkata hadasada ibnu Ulayyah. Ya, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Ulayyah. Qala dia berkata hadasana Ayyub ani di Mulaikah. Ini sanad-sanadnya, Pak. Hmm. Ya, Anib bin Abbas dari Ibnu Abbas. Anna Rasulullah, bahwa saya Rasulullah SAW kharaja minal khala'i, keluar dari WC, Oke. kamar mandi. Hmm. Ya. Fakur riba ilai to'am, lalu dihidangkan ya makanan. Hmm. Ya. Faqalu, lalu mereka berkata, siapa mereka? Ya para sahabat dong. Hmm. Ya ala ya'tika biwudui, maksudnya udah wudu belum? Makanan nih, wudu dulu. Oh. Ya. Tidak perlu kami bawa wudu. Maksudnya para sahabat bertanya, ya Rasul perlu wudu dulu enggak? Hmm. Ya karena mau makan nih. Iya, iya. Ya. Nah, ini bersabda faqala innama umirtu. Innama itu Sesungguhnya. hanya Pak pembatasan. Hmm. Contoh, ini kita berdua kan. Ya. Kita hanya berdua saat ini, Pak, Hmm. yang rekaman.
Kalau ada bilang ada yang bertiga itu bohong tuh. Hmm. Nah, hanya berdua pakai nama. Oh, gitu. Artinya inama itu pembatasan. Hmm. Iya, hanya dua. Sesungguhnya hanya dua ini kita berdua. Nggak ada yang ketiga. Jelas ya? Iya, Jadi iya, semua kalimat inama itu pembatasan, nggak boleh lebih. Jadi, Dibatasi. inama itu berarti orang yang berbicara sama orang yang sedang Bukan, artinya sesungguhnya hanya. Oh gitu artinya. Oh. Hanya kita berdua. Hmm. Dalam Quran Al-Maidah 3, Al-Baqarah 73, Alhamdulillah minasyaitonir rajim, Nabi innama haram alaikum, sungguhnya hanya saja telah diharamkan ke atas kalian Oh iya. bangkai darah. Hanya itu yang diharamkan, gak boleh lebih. Oke. Jadi innama itu pembatasan. Yang dibatasi apa? Ya apa yang dibicarakan Ya. itu. Dan dalam konteks tidak itu. boleh ditambah berarti. Nggak boleh tambah, boleh kurang. Iya. Maka yang diharapkan dalam Quran Al-Maidah 3 cuma 4. Iya. Tambahin dosa nih. Dusta dia. Berdusta dia, kalau berbohong. Ngurangi juga dusta dia. Ya, udah pakai inama, pakai haroma. Haroma itu kan fil madi. Telah mengharamkan. Ya kan? Ya. Kalau fil madi kan nggak bisa dibatalkan, Pak. Betul. Telah mandi. Udah mandi, nggak bisa dibatalkan ya. Nah, dulu bahasa Quran tuh. Nah, di sini intama umir tuh, sesungguhnya kata Nabi, aku telah memerintahkan. Umir tuh, aku telah memerintahkan. Aku telah diperintahkan oleh Allah. Umir itu kan fil madi majhul ya. Sesungguhnya hanya saja aku telah diperintahkan bil wudu'i, dengan wudu, ida kumtu ila sholat, apabila kamu mendirikan sholat. Jadi wudu kamu hanya untuk sholat, hanya innama. Paham nggak, Pak? Jadi kalau kamu wudu, kenapa? Kalau kamu wudu nggak sholat, nggak sah sholatnya. Kalau baca Quran nggak sholat, sah sholat baca Qurannya, Pak, nggak masalah. Ya. Paham ya? Dia bukan nggak perlu baca Quran, nggak perlu wudu, bukan nggak perlu wudu. Tidak harus. Ya, oke. Begitu pula dengan mandi. Mandi hanya untuk sholat, Pak. Kita kan enggak ya? Mandi mana? Mau ke kantor. Mandi dia. Sholat giliran. Iya. Nomor 2 Allah tuh. Mandinya untuk sholat. Wudunya kan mandi lebih tinggi daripada wudu, Pak. Wudu aja hanya untuk sholat, gimana mandinya? Iya. Ya. Mau kamu main nanti mau ke pesta, ada pernikahan, undangan, mandi dulu lah biar pada saat sholat nggak mandi. Nggak rapi gitu. Yeah. Boleh kondangan mandi boleh, ya, tapi tidak harus. Jelas ya? Jelas. Tadi hadis riwayat siapa, Ustaz? Hadis ini diriwayatkan oleh Nasai, jilid 1, nomornya hadis 85. Nomor hadis 85. Derajatnya, ya, rawi-rawinya 1 ada Zaid bin Ayub, 2 Ibnu Ulayyah, 3 Ayyub, 4 Ibnu Abi Mulaikah, 5 Ibnu Abbas. Ya, saya Nabi. Semuanya rawi-rawi orang-orang kepercayaan, orang tokoh, orang-orang bagus. Hadis riwayat An-Nasai jilid 1 nomor 85, Ustaz. Iya. Oke. Jadi nggak perlu pakai kerudung, nggak harus. Salah kalimat. nggak harus pakai kerudung, nggak harus nutup aurat. Tapi lebih baik. Nah, kalau perlu sholat lagi. bukan berarti orang yang wudu jelek. Iya. Hukum itu buat kita, buat orang kita. Ya. Masih ada waktu nggak, Ustaz? Ya, silakan.
Eh, sujud kayaknya udah pertanyaannya udah terjawab semua nih. Nanti kalau ada yang mau boleh ditambah lagi Ustaz ya. Yang Jadi saya kemarin kalau ngaji itu Pak, kitabnya saya hadir kita baru ada berapa? Ada 2, 3, 4, 5, 6 kitab. gitu. Oh. Yatim, kitab Yapan. Hmm. Kalau ada nanya gitu kan. Oh iya. Ya, saya bilang ini kemarin beliin kitab saya Al-Muhalla. Hmm. Ada berapa jilid tuh? Harga berapa juta gitu kan? Oh. Kureni yang sebenarnya tuh di KHO. Hmm. Al-Muhalla itu kitab dari mazhabnya Abu Daud Zairi. Hmm. Tahu ya? Belum tahu. Di mazhab itu mazhab Abu Daud Zairi lebih dulu daripada Hambali, Pak. Hmm. Jadi Hanafi, Maliki, Syafi'i, Zahiri. Habis Zahiri baru Hambali. Hmm. Cuman Zahiri kurang terkenal. Dahiri berguru sama Imam Syafi'i. Berguru sama bukan berguru sama Imam Syafi'i, dia hormat sama Imam Syafi'i. Sangat mengidolakan Imam Syafi'i. Hmm. Walaupun banyak Imam Syafi'i pendapatnya di kantor abis sama dia tuh. Hmm. Awalnya mengidolakan, tapi banyak ternyata dia hanya mengandalkan Quran Sunnah saja, nggak mau yang lain. Siapa? Ada Hiri. Nggak ada. Dia nggak mau pendapat. Kalau pendapat paling tinggi ya pendapat sahabat dipakai bersama dengan Imam Malik. Itu kapan kajiannya Ustaz? Kenapa? Itu kapan kajiannya? Jadi bukan ini buat koleksi saya. Oh. Saya lagi meneliti kitab dari Malik. Kan yang Malik ini udah sering, udah banyak lah ya. Nafi gitu kan. Kan Abu Daud tuh Zairi kan nggak dikenal. Iya. Buat saya peneliti aja, saya baca Malik aja. Ya tetap kalau saya kan baca kitab itu kan bukan untuk jadi ya kalau salah bener pakai gitu kan. Galet macam kalau saya makan. Ini Ustaz, pertanyaan yang sebenarnya dari yang pertemuan kemarin kita terakhir tuh Ustaz, tentang kodo dan kodo. Nah, kemarin kan karena kehabisan waktu ya. Nah ini kodo dan kodor itu kodo dan kodar. Kodo dan kodar ya. Kodo dan kodar. Nah di dalam kodar itu ada takdir gitu ya Ustaz. Ya, di dalam kodo itu ada takdir. Ada takdir yang terbagi dua. Kalau yang saya pelajari gitu. Ada takdir mubram sama takdir mu'alaq. Gitu Ustaz. Nah, singkat cerita, kalau dari takdir mubram dalilnya pakai surat An-Nisa ayat 78. Kalau takdir mu'alaq dalilnya pakai surat Ar-Ra'd ayat 11. Intinya kalau contoh takdir mubram itu sesuatu yang kita nggak bisa nggak bisa kita tolak, mau nggak mau kita harus terima, kayak ajal, kematian, kelahiran, jodoh, kiamat, rezeki. Nah, kita nggak bisa tolak tuh. Tapi menurut si penulis juga ada juga takdir mu'alaq, takdir yang kita bisa ikhtiar gitu Ustaz. Contoh misalnya kesehatan, kepandaian, kekayaan, rezeki. Nah, rezeki ini ada di dua nih berarti Ustaz nih. Ada di takdir mubramnya ada di takdir mu'alaqnya. Jadi rezeki udah ada yang dipatok sama Allah, tapi ada juga rezeki yang kita ikhtiar. Nah, ini untuk memahaminya gimana Ustaz? Kalau misalnya kalau kita nggak mau ngapa-ngapain ya, pastinya juga kita mati. Kita nggak berusaha untuk nggak sampai terjadi hari kiamat, nggak bisa, nanti juga hari kiamat pasti akan berdiri gitu ya. Tapi ada juga takdir yang kita bisa robah, baik dengan sedekah maupun dengan doa. Misalnya mau pinter ya harus belajar dong gitu ya, mau ngerti bahasa Al-Quran ya belajar Al-Quran dong gitu. Tapi di dua takdir ini ada rezeki nih di dua-duanya gitu. Kalau saya nangkepnya Ustaz, kalau misalnya anak manusia ini udah dikasih rezeki sama Allah 1 miliar misalnya, nanti udah sampai 1 miliar dia meninggal nih, udah habis rezekinya. Tapi dia ada juga rezeki yang dia berusaha untuk dapatinya misalnya lebih gitu. Contohnya
apa namanya, rezeki. Itu benar nggak pemikiran saya gitu Ustaz? Di dua takdir ini ada rezeki yang mutlak dari Allah, mubram. Ada juga rezeki yang kita berikhtiar nyarinya. Benar nggak pemahaman saya? Takdir, baik. Takdir yang bisa berubah, takdir yang tidak bisa berubah. Ya. Kita paham itu apa itu takdir. Apa definisi takdir Pak? Mana ya? Ini dibahas ya. Yang antum tahu apa takdir? Yang saya tahu ya, takdir itu apa ya? Ketentuan atau keputusan Allah kali ya. Kalau keputusan Allah, kita nggak dirubah. Kalau keputusan bisa berubah Ustaz. Keputusan nggak bisa dirubah Pak, udah diputuskan. Allah telah mengharamkan, udah putusan itu Pak. Tapi kalau ketentuan Ya. bisa berubah. Betul, bisa berubah. Nah, dari berita ini udah salah kan takdir. Takdir itu sesuatu yang nggak bisa dirubah. Hari ini kita ketemu takdir namanya Pak. Ya, yang belum terjadi itu bukan takdir, namanya kodok, ketentuannya. Belum diputusin. Ya. Jadi banyak yang keliru tadi. Bukan. Bodoh, kurang lagi rezeki, segala macam gitu kan. Ya, Nabi pernah lewati satu kuburan waktu itu ya. Di dari tanah seperti hantu. Mengajarkan tentang takdir tadi Pak. Atau Jarir waktu itu sahabat Jarir, jadi penjabir yang nanya ya ya Rasulullah, kalau memang sudah semua sudah Diputuskan. semua dengan rasanya, Ya kita nggak usah ngelakuin apa-apa gitu. nah kita ya Jabir tuh. Iya. Apa Jabir tidak begitu dulu pada Rasulullah. Jabir apa Jarir ya lupa ya. Kalau nggak Jabir Jarir itu ya. Ya. Apa kata Rasulullah? Pak Mali beramal Beramal lah. selesai Pak, beramal lah. Nah kalau misalnya saya ditakdirkan ahli surga, Iya, beramal lah. Neraka beramal lah, silakan. Semuanya dimudahkan oleh Allah. Nabi simpel jawabnya, beramal, suka kamu silakan. Oh gitu. Ya, mau beramal dengan amalan ahli surga, dapat Allah mudahkan kok. Mau beramal amalan ahli neraka, silakan, Allah mudahkan juga kok. Ya, di ujung jalan ada Allah di situ dengan wajah yang berbeda kan, satu murka, satu senang. Iya kan? Semua dimudahkan. Najnain, dua jalan. Al-Balad kan? Iya. Apalagi diilhamkan hujura wa taqwaha, hujur dan takwa. Silakan, kita itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang telah ditentukan Pak? Rezekinya, Hidup. ajalnya, susah atau senangnya, ya? Ya. Nah, kita bahas kita dulu berdua Pak, jangan kita bahas orang lain ya. Kejadian hari ini, ya ini takdir kita sekarang. Pertanyaannya apa sesuai dengan buku kita yang telah ditulis 50.000 tahun sebelum bumi lahir? Kan ada ditulis tuh Pak di Paromi hari ini dan ini sesuai ya. Iya. Tanya saya, kisah ini kita berdua podcast ini, apakah sama dengan yang tertulis di kitab Laul Mahfuz? Laul Mahfuz, apa? Pastinya. Betul ya sudah. Dari mana tuh tahu? Kok bisa pasti? Menurut beritanya begitu. Aku nggak bisa, belum ada catatannya. Iya, belum ada tanya. Di mana tuh bisa pastinya? Pastinya sekarang kejadian Pak. Pasti itu. Catatan sebelumnya
Kita nggak pernah tahu karena kita nggak pernah lihat, nggak ada Iya. bocorannya. Ya, nggak ada Ke kisi-kisinya. depan bagaimana kita nggak tahu, nggak ada bocorannya. Kalau misalnya, ini kan kalau nggak belum pasti kan berarti berandai-andai Pak. Betul. Dua kemungkinan dong. Betul. Logis nggak nih? Logika. Iya, logis. Ilmiah nggak? Ilmiah. Iya kan? Kalau misalnya perandai pertama buku catatan kita sama, Hmm. kejadian hari ini sesuai dengan yang pernah dicatat dulu. Ya. Artinya kita termasuk orang-orang yang dicatat baiklah ya Allah. Iya, iya. Ya, ini kita bisa kajian, Kajian. takdirkan bisa kajian nih. Sesuai dengan buku catatan yang tadi Anda bilang tadi. Ya. Itu kemungkinan pertama. Alhamdulillah dong. Ya. Mudah-mudahan sampai akhir ayat begitu kan. Insyaallah. Ya. Kita nggak tahu Pak. Hmm. Iya kan? Tapi kalau kemungkinan kedua gimana? Ternyata buku catatan sebenarnya kita sekarang kayak di sini Pak. Mungkin antum di mana, saya di mana gitu. Iya, iya, iya. Bisa nggak? Bisa aja. Bisa dong. Iya. Iya kan? Hmm. Ternyata yang tadi harus di mana, kamu antum di mana, aneh di mana gitu kan? Kalau bikin kita ketemu sekarang Hmm. kajian. Ini kebaikan bukan? Baik ya. Berarti kalau seandainya di buku catatannya berbeda dengan hari ini, Hmm. yang selalu antum di mana, aneh di mana, Hmm. dialog kebaikan keburukan kan? Iya, iya. Bisa jadi kan? Antum lagi berbuat apa di sana, saya Betul, berbuat apa di betul. sini gitu kan? Betul. Kalau takdirkan hari ini, detik ini, jam ini, kita podcast, kita kajian. Hmm. Iya. Ada sesuatu amalan sebelum hari ini, Hmm. sebelum saat ini yang antum aneh lakukan. Hmm. Sehingga amalan tersebut Allah ridho, Oh. ridho ini berbuah ini Pak. Masya Allah, oke. Iya. Jelas ya kira-kira? Jelas ya. Itu saya langsung ngurut ke belakang barusan nih Ustadz. Tadi hampir nggak bisa. Sebenarnya tadi hampir nggak bisa nih Ustadz. Mungkin 20 menit saya. Apa yang bagi Allah? Iya. Bagi Allah nggak bisa apa kan? Iya, Karena iya. nggak ada amalan Pak. Karena udah dibuat Tinggal akhirnya pikir tuh. Tinggal dipikir antum amalan apa sebelumnya yang dikerjain. Ini mikir amalan apa yang dikerjain. Sehingga Allah takdirkan hari ini kita ketemu. Ya kan? Kesimpulannya poinnya gini. Kalau seandainya apa namanya perandaian yang pertama, alhamdulillah nih kalau sudah dari setan gitu kan. Iya, iya. Kalau perandaian yang kedua pun alhamdulillah karena kejadian sekarang kebaikan. Hmm. Yang terjadi hari ini adalah kebaikan kan. Iya, iya. Kalau seandainya katakan perandaian yang kedua tadi tidak sesuai dengan setan, Hmm. tapi bisa berubah begini, iya kan? Hmm. Yang buruk saja bisa berubah menjadi baik karena ada amalan sebelumnya. Iya, iya. Nah, Oke. kita nggak tahu. Iya. Jadi pikir berarti hari depan bisa direncanakan ya? Bisa direncanakan. Bisa. Makanya kalimatnya Al-Imran kan, janganlah kau mati sesuai dalam keadaan Muslim. Oh. Kita nggak boleh mati, bisa kan kita pasti mati. Pertanyaan bisa kan kita mati dalam keadaan Muslim? Nah. Ini kan PR, tapi Iya. bisa Pak. Mana mungkin kalau memerintahkan melarang sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan. Dengan amal-amal supaya Dengan kita tahu amal meninggalnya. itu Pak. Oke. Iya. Kalau benar kita katakan kita bisa tadi buruk gitu kan di sana, Hmm. bisa dirubah sebenarnya. Kalau kita kan rahmat Allah begitu Pak. Maka jangan pernah sepelekan amal sedikit pun. Kan dengan amalnya cepat tahu Allah ridho. Benar. Mengundang rahmat berikut. Begitu pula sebaliknya jangan sepelekan dosa kecil pun. Iya, iya benar. Itulah murka. Syukuran jazakallahu Ustaz. Wah. Satu lagi boleh Ustaz? Satu lagi ini pertanyaan netizen, biar dapatlah netizen ya, walaupun sedikit ya. Ini awan nih, banyakkan pertanyaannya saya. Masalah sholat nih Ustaz, nih kita sama-sama masbuk nih Ustaz. Sama-sama masbuk, taruhlah di apa namanya, di barisan yang kedua. Setelah imamnya salam, kita berdiri kan, masbuk kan, melakukan
rakaat yang kurang. Tiba-tiba di belakang saya mundur. Saya didapuk jadi imam. Padahal ini sesama masbuk nih, sesama ketinggalan sholat. Itu gimana hukumnya tuh? Saya jadi imam atau Iya. saya tetap niatnya jadi sholat sendirian? Sering kan Antum kejadian kan gitu? nggak bisa ngurban niat kan, antum mah kan masbuk. Iya, iya. Nah pertanyaannya, dia yang jadi imam, apa yang jadi imam dia mundur kan, itu Iya. secara dia langsung dia pernah jadi imam bersama antum kan. Betul, betul. Iya. Nah ini ada dua pendapat. Yang pertama boleh, cuma saya agak ragu yang boleh itu ya, agak ragu. Pendapat apa yang dipakai dan yang dipakai gitu kan. Tetapi salah saja. Kalau saya nggak berat seperti itu. Walaupun saya didapuk jadi imam, saya tetap sholat biasa, ya nggak perlu sebagai imam gitu kan. Takbirnya juga biasa, nggak Allahu Akbar, nggak dikencengin Biasa kan? aja, Nggak seolah-olah jadi jamaah. kan, gitu ya. Biasa aja gitu kan. Karena kan saya bukan imam, saya makmum bahkan. Ya, jadi kurang tepat kalau alasan mereka. Lagi pendapatnya kurang. Nah, beda hal dengan orang masuk yang nggak tahu Pak. Oke, kalau nggak tahu, oke lah. Wajar kan, beda masing-masing niat kan. Antum sholat kosor kata 2 rakaat, dia mah nggak kosor. Tiba-tiba berjamu dengan antum, bukan masuk Pak. Tiba-tiba ikut di belakang antum, nggak tahu lagi sholat. Ini nggak perlu ngurban niat. Ya Abu rakaat kedua nih, atau salam kan, dia berdiri lagi, dipikir baru 2 rakaat. 4 rakaat buat mereka aku 4 rakaat. Iya kan? Kan sama. Itu boleh. Cuma yang tadi itu saya agak tidak kurang setuju, yang makmum masbuk bahkan dia akan jadi imam. Apa pengangkatannya gitu ya. Aduh, Ya, jadi berlanjut. pada komentar. Jadi berlanjut nih Ustadz nih. Nah, tiba-tiba nih Ya. sholat tidak selesai, ada masbuk, ya kan? Berarti ada beberapa orang yang masbuk nih Ustadz. Masbuk. Taruhlah saya tiba-tiba datang nih sendirian, itu boleh nggak saya kasih isyarat salah satu di antara mereka jadi imamnya saya gitu? Dan boleh salat kan? Saya di luar sholat nih, tiba-tiba masuk. Ya kan ada berjamaah kan? Saya nggak di dalam jamaah. Masuk ke dalam. Nah, saya masuk ke dalam nih, saya belum sholat nih, saya mau sholat. Tapi nggak ada teman lain untuk Iya. sholat jamaah. Nah, salah satu dari masbuk ini Iya. boleh nggak kita buatin jadi imam? Enggak. Karena ini kan patokan sama ajan Pak. Berjamaah kan wajib aja. Kapan dia ajan? Bukannya bareng sama imam yang pertama ya? Si masbuk itu azannya udah terwakili. Iya, dia ketemu yang pertama udah selesai. Berarti bikin baru. Ya, harusnya kan jangan kelar sampai sholat berikutnya nih. Ada lagi nyamuk lagi. Iya. Karena berjamaah kan wajib imam. Wajib ajan. Wajib azan. Benar. Kalau yang ini nggak ada ajan kan? Iya betul. Yang tadi kan udah masuk ke dalam. Ya. Paham ya? Paham. Dia ikut pada imam yang benar gitu kan. Dan dia kan bukan imam. Dan tidak ada sebelumnya. Baik. Oke, syukur Ustadz. Ada banyak pertanyaan, mungkin takutnya kena salat maghrib. Maghrib juga sih. Sama salat maghrib. Maghrib. Ya, insya ini buat teman-teman yang ya istilahnya suka menimba ilmu, kurang lebih kita setiap hari Jumat atau setiap hari Minggu ada 2 di dalam satu minggu antara jam 5 sampai jam 6 mulainya ya. Oke, ya ikhwan fillah jazakumullahu wa iyyakum, semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita, semoga majelis ini diberkahi, semoga apa yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah dan menjadi ladang amal tambahan kita di akhirat kelak. Seperti biasa mengutip firman Allah dalam surat Al-Kahfi surat 17 ayat 29, wa qulil haq min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Barang semua yang benar datang dari Allah, barang siapa yang beriman silakan beriman, barang siapa yang kafir silakan kafir.
Dan tentu saja semua akan diminta tanggung jawabnya, dan masa hidup kita menurut hadis Rasul antara umur umat itu antara 60 sampai 70 tahun saja. Hisaplah diri kalian sebelum kita dihisap olehnya. Semoga segala kesalahan kita dimaafkan, diampuni, dan diganti pahala yang berlipat ganda dengan kemakmurannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wa walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Syukran, jazakallahu khair Ustaz.